Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng gue Eri. Kami akan menyapa, kami akan mengabarkan semua hal baik tentunya di Halo Baik. Nah, ada yang spesial. Apa sih spesialnya? Ini kita lagi ada di outdoor. Dan kebetulan gue ada di daerah Depok. Tepatnya di Grand Depok City. Kita ada di Daddy's Coffee Garden. Nah, kita di sini mau ngapain? Ngopi. Iya, tapi selain ngopi, kita akan bincang-bincang dengan narasumber yang tentunya luar biasa banget. Yang akan Halo Baik suguhkan untuk sobat-sobat Halo Baik. Di segmen literasi keuangan. Nah, untuk di konten literasi keuangan ini, segmen literasi keuangan ini, saya akan menampilkan satu sosok narasumber yang tentunya mungkin gak familiar ya di dunia industri keuangan. Beliau seorang bankers. Nanti beliau akan ceritakan. Beliau juga seorang pendiri kantor konsultan. Beliau juga seorang advisor juga. Nah, nggak usah panjang-panjang, kita langsung aja ya dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Derajat Anggraito atau kita sebut Pak Ito ya? Ya, Aduh. orang biasa manggilnya seperti itu. Gimana Pak Ito? Sehat? Alhamdulillah Pak Eri. Alhamdulillah Pak Ito, makasih banget nih waktunya, kesempatannya, sudah meluangkan waktu senggangnya nih untuk bisa sharing ke sobat-sobat Halo Baik. Ya. Nah, mungkin sebelum ada pepatah tak kenal maka kata sayang Pak Ito. Oke. Mungkin beberapa sobat Halo Baik mau detail lengkap sosok Pak Ito seperti apa? Mungkin bisa diceritakan background-nya dulu Pak Ito. Pak Ito sendiri background-nya di mana Pak Ito? Oke, saya lama di industri perbankan. Kebetulan sejak lulus kuliah tahun 96, saya itu langsung SD Pak. Yes. Jadi saya langsung kebetulan dapat di sebuah BUMN. Dan saya berkarir di sana dari mulai awalnya mungkin ya pegawai dasar lah ya istilahnya, dari mulai sampai akhirnya saya bisa lah mencapai apa yang memang saya inginkan pada saat itu loh ya. Oke, jadi karena saya melihat orang tua saya, ibu itu sendiri adalah orang bank. Oh, perbankan juga? Iya. Biasa. Kebetulan di bank yang sama waktu itu. Nah, saya juga nggak sengaja kenapa saya tidak bisa masuk ke bank yang sama dengan orang tua saya. Gitu. Jadi pada saat itu ya kebetulan saya masuk, ya orang tua saya nggak lama pensiun, saya melanjutkan tugas pekerjaan orang tua yang dulu mungkin boleh dibilang sih nggak sama sebenarnya. Gitu. Menarik. Nah, Pak Ito, mungkin ini mungkin kekepoan saya ya. Yes. Apa sih yang mendasari Pak Ito masuk ke dunia perbankan? Apakah mungkin karena pekerjaan orang tua sebelumnya perbankan juga, atau mungkin saudara-saudara? Pak Ito berapa bersaudara? Saya 3 orang. 3, semuanya di perbankan juga atau gimana Pak? Yang pertama justru enggak, dia sarjana hukum. Oh. Yang kedua IT, ketiga saya juga sebenarnya lulusan dari IT juga. Oh gitu? Yes, manajemen informatika Pak Eri. Nggak nyambung sebenarnya dengan apa yang dikerjakan saat ini sebenarnya. Saya sarjana seni Pak, masuk ke bank itu nggak nyambung lagi Pak. Nah Pak, tadi sempat Pak Ito singgung bahwa Pak Ito beberapa tahun ya di BUMN ya? 15 tahun kurang lebih. Oh. 15 tahun. Itu lagi ABG itu kalau anak-anak. Nah, yang menarik, jadi ini tidak ada pengaruh dari background orang tua atau mungkin ketidaksengajaan atau gimana Pak? Sebenarnya gini loh, kalau melatar belakangnya orang tua ikut bekerja di perbankan, sebenarnya saya melihat kayak prestis gitu loh di perbankan. Ya, pada saat waktu itu ya, ketika saya pertama kali lulus, kemudian saya masuklah di perbankan, saya merasa punya prestis tinggi nih, lulus kuliah kemudian kerja di perbankan. Orang tua sama. Gitu kan, karena orang tua kan begitu kan. Iya.
betul. Kemudian orang tua juga menginginkan kerja yang ada pensiunnya. Nah, gitu loh. Jadi Iya. udah kamu kerja, tinggal kerja, urusan kesehatan dan urusan pensiun perusahaan akan jamin. Itu yang terpikir dan terpola oleh saya seperti itu pada saat itu. Karena kan begitu lulus ke kuliah, menginginkan kerja, dapat income, kemudian kerja aja, perusahaan yang ngurus semuanya. Oh, menarik. Nah, berarti pas setelah aku lulus kali itu, Pak Ito nggak masuk ke dunia yang lain dulu? Maksudnya mendalami dunia IT atau langsung terjerumus, bahasa aja terjerumus, atau langsung masuk ke mendalami perbankan, Pak? Pernah sempat bekerja di satu perusahaan swasta, dan itu di bidang IT, tapi nggak lama karena saya dapat panggilan dari BUMN tersebut dan saya coba melamar. Oh, Gitu loh. Nah kemudian tahun 96-97 itu saya lulus, kemudian diterima pengangkatan. Ya udah, saya udah mulai satu cabang. Kemudian ya diproses di bank itulah sampai akhirnya terakhir saya posisinya kan ya sudah sesuai dengan apa yang inginkan. Ya udah gitu loh. Kita dulu. Yang diinginkan itu apa tuh, Pak? Sebenarnya kan Kepoin ya. ujung-ujungnya kan kalau namanya kerja kan posisi level per atas kan gitu kan. Paling tidak kan kita sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oh, dulu orang tua saya hanya sampai di sini nih gitu kan. Atau supervisor lah. Saya di atasnya orang tua saya gitu. Oh, iya, kepala cabang lah ya. Ya, kurang lebih. Bisa bilang begitu. Nah, Pak, kalau ngelihat fenomena sekarang ini, khususnya untuk milenial, Gen Z, yang terjadi apakah seideal waktu zaman 90-an atau 2000-an? Atau apa sih Pak yang mendasari perbedaan? Mungkin Pak itu dari sisi pandangan seorang senior di bidang keuangan lah. Saya pikir sih dengan adanya pandemi yang kemarin itu merubah mereka punya cara kerja. Oh iya, pandemi merubah paradigma cara kerja. Yang kedua, sebelum paradigma aja, generasi-generasi yang di bawah kita itu kalau bekerja kan tidak mau yang memang on time dan waktunya itu lebih lama dari pekerjaan yang memang sudah dijadwalkan. Misalkan dari jam 8 sampai jam 5 mereka harus pulang. Tapi kan kalau di bank itu kan banyak pekerjaan after selesai mengerjakan pekerjaan di ketemu klien dan beres-beres administrasi itu kan di terakhirnya. Kenapa akhirnya orang pegawai bank itu rata-rata pulangnya malam? Karena membereskan segala sesuatu yang pekerjaan yang dilakukan siang hari, sorenya dilakukan administrasinya. Nah itu pun di kalangan anak muda yang angkatan di bawah kita lah ya, itu udah merasa jenuh lah ya. Kok pulangnya ternyata di bank ini kerjanya malam. Makanya banyak yang mungkin timbulnya adalah keluar masuk kerja. Udah mulai di satu sisi di tahun itu, tapi di tahun sekarang dengan pandemi, hampir mereka bekerja lebih bisa melakukan di rumah. Nah itu sudah merubah sekali mereka cara kerja. Iya. Gitu. Oke. Nah, kira-kira Pak, kalau melihat cara pandang khususnya untuk milenial saat ini, yang harus disiapin agar mereka bisa fight gitu ya, menghadapi dunia yang naik turun seperti ini, itu gimana Pak itu? Oke, boleh dibilang sih kita harus punya kemampuan diri. Secara bukan pendidikan dasar ya. Pendidikan itu kan hanya berupa ijazah yang nanti dia dapatkan untuk melamar pekerjaan. Tapi untuk kali ini melamar pekerjaan itu begitu sulit. Kalau menurut saya ya. Artinya kan dia harus punya kemampuan di bidang apa yang memang dia akan menjadi seorang profesional. Tekuni aja satu bidang. Misalkan dia bisa di bidang otomotif, dia bisa kamera dan video seperti sekarang ini yang Eri lakukan. Nah itu bisa di sana akan mendapatkan income sebenarnya. Karena dari hobi atau dari apa yang kita bisa lakukan tidak terfokus pada dunia kuliah yang kita kerjakan dan apa yang dapat lah. Mereka sarjana apa. Nah itu kan kebanyakan dari mereka lulusan juga kerjanya juga nggak sesuai kok. Artinya kan harus punya kemampuan nih, kemampuan diri mengekspresikan saya bisa apa sih? Nah itu kemampuan. Nah selain kemampuan apa Pak? Skill ya. Skill. Berarti capability ya, itu ya, capability katanya. Nah, terus selain itu yang mendasari orang itu bisa fight, apa Pak itu? Oke, satu adalah kita akan terjun ke dunia yang namanya dunia bebas ya. Jadi kita menjual diri kita ini sebagai apa?
Ketika kita berani mengajukan sesuatu ke perusahaan bahwa saya ada di bidang yang sama, di bidang ini, maka itulah yang akan dibayar mahal oleh perusahaan. Artinya kan kita harus belajar di luar, kita punya sekolah lah ya, jasa dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kita belajar yang lain nih. Untuk yang saat ini itu tidak hanya fokus di dunia kuliah saja, tapi kalau kita punya networking, itu sangat menjual sekali. Gitu. Yang kedua, kita punya skill. Kita tawarkan kemampuan kita kepada teman-teman kita nih. Kan sekarang kita bisa berhubungan dengan dunia manapun. Teman-teman kita banyak di luar sana dan kita bisa menjual kemampuan kita itu. Dengan bekerja di rumah, kita sudah bisa menghasilkan income sebenarnya. Jadi nggak harus ke kantor nih. Oke, menarik nih Pak. Tadi Pak itu sempat singgung skill, berarti willingness ya Pak ya? Yes. Capability ya? Kedua network. Nah, kalau skill sama network, ternyata si orang itu nggak punya mau, artinya dia will-nya juga kuat. Itu repot nggak sih Pak? Nah, kembali lagi ya. Jadi hidup ini punya tujuan. Ketika kita sudah punya semuanya, tapi kita nggak tahu tujuan akhirnya apa. Seperti gini, Eri naik kendaraan lah ya, naik taksi, kendaraan, punya uang 500.000. Kemudian Eri bayar supir taksinya. Supir taksi akan nanya dong, Pak Eri mau kemana? Terserah Bapak deh, habisin aja tuh duit 500.000. Gitu. Artinya kan nggak nyampe. Mungkin supir taksi itu akan kembali lagi ke tempat Eri yang akan Eri naikin. Betul nggak? Ke tempat yang pertama naik ya? Artinya kan kita harus punya tujuan. Ketika kita lulus kuliah, kita sudah punya apa yang mau kita capai. Terus apa nih skill kita, kemampuan kita, ijazah kita dari mana, kemudian networking kita siapa. Kan ketemu pekerjaan atau ketemu sesuatu itu kan dari networking gitu. Karena waktu saya lulus kuliah itu saya bisa bekerja di tempat yang swasta sebelum di BUMN, saya juga dari networking. Dari hubungan ya? Iya, saya bertemu dengan seseorang, kemudian di sana ada lowongan pekerjaan, saya coba masukin. Nggak 6 bulan, 3 bulan, sempat 3 bulan di tempat swasta, kemudian saya diterima di BUMN dan saya masuk. Artinya kan tetap dari kita intinya punya tujuan hidup. Berarti mau itu punya tujuan ya? Iya. Berarti saya recap nih Pak Ito. Pertama harus punya skill. Kedua networking. Networking dulu apa skill dulu nih Pak? Sebenarnya skill dulu. Skill dulu ya? Skill, abis itu networking. Yang ketiga, itu punya tujuan atau punya mau. Harus clear. Karena gini Pak, ini mohon maaf ya, maksudnya bukan mengecilkan sobat-sobat yang ada di rumah atau yang nonton tayang ini. Karena banyak juga mungkin sebagian yang dia punya pengetahuan yang luar biasa luas, terus secara capability juga menjamin, ilmunya clear, networknya juga luas, tapi moodnya Pak, moody kayak contoh, males karena mungkin ya saya nggak tahu apakah ada efek dari pandemi atau segala macam, kita nggak tahu Pak. Cuman itu pengaruh besar. Kalau ternyata memang poin pertama sama poin yang kedua jalan tanpa mau, artinya itu mungkin sih Pak terjadi Pak. Boleh dibilang sih akan stop di setiap kesempatan yang akan diambil. Jadi kalau kita nggak punya kemauan dan punya tujuan akhir hidup kita apa, contoh lagi nih, begitu lulus kuliah kita mau merencanakan 5 tahun menikah, kemudian mau beli rumah, mau beli kendaraan dan segala macam, itu kan tujuan. Iya. Sumbernya dari mana nih, resource-nya nih? Iya kan, kita kerja dong. Nah kalau kita kerja terus kerja aja, kita nggak tahu dikerja. Contoh lah, kita kerja, maksud mau jadi administrasi selamanya. Dalam dunia kerja itu kan ada tingkatan. Ada manajer, ada agensi manajer, istilah gini, kalau jabatan di kantoran ada senior manager, kemudian sampai VP ya, vice president dan segala macam. Artinya kan dia secara kemampuan dia meningkatkan diri, kemudian secara pekerjaan yang dia kerjakan dia baik, kemudian naik posisinya dan income naik dong. Dari income naik tujuan tercapai dong. Gitu. Tapi kalau nggak kita dua itu dapat dan kita sudah kerja dan kita nggak punya apa-apa, otomatis kita kerja aja. Setiap hari bagaikan robot, datang pagi pulang sore. Iya kan? Saya dapat nih Pak. Jadi
Artinya dari tiga sisi yang mempengaruhi kehidupan seseorang, khususnya dalam sisi mungkin ini mempengaruhi finansial ya Pak ya? Iya. Finansial ya. Skill, network, tujuan atau kemauan, Iya, willingness. betul. Kalau ternyata memang ini juga nggak terlalu kuat, ya hidup akan seperti robot ya Pak. Iya. Begitu terus. Betul. Karena kan kembali lagi nih, kalau kita ngebahas tentang keuangan, artinya kita punya tujuan berapa sih yang mau kita capai, gitu, gitu kan? Dengan nominal kita bisa tahu nih, akankah kita bekerja di satu tempat itu mencapai nominal yang kita akan inginkan, atau dengan cara apa nih? Atau kita berinvestasi, atau kita nambah pekerjaan? Iya dong, karena kan kita bisa lihat nih. Contoh beli rumah 1 miliar, kita punya gaji 5 juta. Dengan mencapai 1 miliar, dengan income 5 juta, kemudian kita punya biaya hidup. Terus seperti apa nih kita mencapainya? Berat kan? Gitu. Intinya kita meningkatkan skill untuk mencapai tingkat pekerjaan yang lebih tinggi lagi untuk mencapai income, atau kita mencari pekerjaan baru atau pekerjaan yang sampingan nih. Gitu. Kan ketemu dong jadinya. Gitu. Pak Ito, Baik. jadi saya recap yang tadi sempat disampaikan, dipaparkan sama Pak Ito. Jadi untuk mencapai tujuan, khususnya tujuan finansial yang lebih baik, itu yang harus diutamakan pertama skill. Ya. Skill itu berarti harus dilatih dong Pak? Latih, Iya kan? dilatih ya? apa sesuai yang kita inginkan. Oke, berarti skill itu bisa dia dapat dengan sendirinya atau memang dicari Pak? Dicari ya? Skill itu ada yang keluar dari sendirinya berupa seni. Oh, artnya ya? Art, Oke. berarti seni. Kalau seni dia bisa melukis, bisa membuat sesuatu yang mereka hasilkan, mereka ciptakan. Tapi kalau yang mau cari, artinya dia mencari sesuatu yang baru. Untuk dia memulai, misalkan dia belajar otomotif, belajar coding, belajar apa. Jadi mencari ilmu baru nih. Sip, oke. Berarti nanti kita akan lebih bahas Ya, lebih detail Pak. oke. Skill, berarti skill. Yang kedua, ini kita recap ya Pak ya. Yang kedua adalah network. Pentingnya network itu mempengaruhi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, baik itu tingkatan strata ataupun finansial. Ya. Betul Betul Pak sekali. ya? Betul Correct ya, Pak sekali. ya? Ya. Oke. Ketiga, tujuan. Oke, berarti kalau hidup tadi tujuannya ya udahlah buat kerja, ya kita dipaksa jadi robot. Iya. Gitu ya. Tanpa tujuan. Oh. Nah, tujuan itu misalkan gini, saya pengen punya cita-cita. Misalkan ada yang punya cita-cita, saya pengen punya mobil BMW F20 misalkan. Setelah saya dapat itu bisa di-upgrade nggak sih kalau tujuan? Oke. Nah, Dari kecil Eri pasti ditanya sama orang tua, mau cita-cita jadi apa? ya. Oke. Artinya kita sebagai orang tua kita tahu dong. Eri kan juga punya anak nih. Kalau anak mau jadi dokter, arah jalannya itu rutenya kemana? Oke. Dari mulai sekolahnya, kemudian pelajarannya, kemudian sampai kuliahnya kemana? Artinya kita sudah tahu tujuan si anak tersebut. Tapi kalau kita sudah dewasa, artinya kita sendiri yang menentukan. Ketika kita capai sesuatu, yang namanya manusia itu kan nggak pernah puas. Kita pengen lagi ya. Tapi satu sisi lagi nih, ketika keinginan kita apa ya? Boleh dibilang gini, ini yang kita mau atau yang kita inginkan atau yang buat apa sih gitu loh. Kalau memang tujuannya adalah beli mobil untuk kita ke kantor mempermudah perjalanan atau apa, jangan menjadikan itu jadi konsumtif. Akhirnya keuangan kita bubar nih. Oke. Gitu loh, kebanyakan kan dari tahun muda, gue udah punya uang nih, ya gue bisa beli apa aja. Tapi kedepannya dia nggak pikirkan. Itu juga tujuan kan, tujuan itu bisa berubah sebenarnya. Oh. Artinya kan kalau sudah nyampe segini, kita pengen lagi yang lebih tingkat. Sama lari maraton lah, 50 kilo, 10, 100 gitu kan. Lama-lama ada peningkatan, tapi dilatih, dipelajari. Gitu. Oke, berarti dalam arti lain si tujuan ini itu adalah sebagai kontrolin kita ya. Benar, Benar ya, Pak ya? benar banget. Kalau kita nggak ada kontrolnya dan kita tidak melihat kapasitas kita, artinya tujuan kita nggak kecapai. Tujuan mimpi boleh besar, tapi mimpi itu bangun, kita pelajari. Untuk mencapai itu kita perlu berapa orang, perlu berapa networking, perlu berapa pekerjaan, perlu berapa investasi, perlu berapa apa. Oke. Sip. Aduh, ini luar biasa. Oke ya, sobat ya.
Jadi pembahasan tadi sebenarnya simpel, cuman daging semua. Jadi untuk episode kali ini kita cukupkan sekian. Kita akan ketemu lagi di next episode selanjutnya Pak Ito. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ito waktunya untuk hari ini. Terima kasih juga buat sobat-sobat baik. Jangan lupa saksikan setiap episodenya Literasi Keuangan hanya di Halo Bayi. Jadi kalau misalkan ada saran atau komen atau misalkan yang mau diajukan atau mau dipertanyakan, silakan kirim dengan hashtag tanya Pak Ito. Ya, saya ulangi lagi, kalau misalkan mau ada yang mau ditanyakin terkait finansial, terkait tadi ya mengenai tujuan, skill, networking segala macam, boleh kita nanti akan bahas lagi. Tapi kalau misalkan mau bertanya langsung sama narasumber kita kali ini, kirim aja hashtag, jangan lupa di komen di kolom deskripsi itu hashtag tanya Pak Ito. Ulang, hashtag tanya Pak Ito. Oke, Pak Ito, terima kasih. Kalau gitu saya pamit. Salam duit, doa, usaha, iman, tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Pak Ito. Sip.